Pernahkah Anda berdiri di tengah keramaian pasar yang riuh rendah, lalu pandangan Anda tertuju pada satu sosok yang ganjil? Seseorang yang tampak begitu bersahaja, mungkin pakaiannya sedikit lusuh dan jalannya menunduk, tak sedikit pun berusaha menarik perhatian. Di sekelilingnya, orang-orang saling sikut demi keuntungan, berteriak keras menuntut hak, dan memamerkan kekuatan ego. Sosok ini, marilah kita panggil dia sang jiwa yang tenang, justru berjalan perlahan, memberi jalan pada siapa saja yang ingin mendahului, bahkan tersenyum tulus ketika tak sengaja tersenggol keras. Bagi mata dunia yang dangkal, sosok seperti ini seringkali dicap sebagai orang lemah. Mereka dianggap sebagai mangsa empuk bagi kemalangan, target mudah bagi penindasan, dan manusia yang akan segera terlindas oleh kerasnya roda kehidupan. Saat ada orang lain yang mencaci kakinya dengan kata-kata kasar karena salah paham kecil, sang jiwa yang tenang ini tidak membalas dengan amarah membara. Ia hanya diam, menyerap energi negatif itu tanpa sedikit pun mengembalikannya. Namun, disinilah letak rahasia terbesarnya. Jangan sekali-kali tertipu oleh penampakan luar yang tampak rapuh. Keheningan mereka bukanlah ketakutan, dan kelembutan mereka bukanlah ketidakberdayaan. Ketahuilah, saat sosok ini memilih untuk tidak membalas dendam dengan tangannya sendiri, saat itulah alam semesta mengambil alih peran sebagai pelindung utamanya. Alam semesta, kekuatan purba yang menjaga keseimbangan segalanya, menggelar perisai tak kasat mata yang sangat rapat di sekeliling mereka. Anehnya, setiap kali ada niat buruk yang ditujukan kepada sang jiwa tenang, atau musibah yang sepertinya akan menghantam mereka, selalu saja ada jalan selamat yang terbuka secara misterius. Orang yang berniat jahat tiba-tiba tertimpa sialnya sendiri, musibah berbelok arah di detik terakhir, atau mereka justru dipertemukan dengan penolong tanpa diduga. Di balik kelembutan sikap mereka, berdirilah penjaga yang tak terlihat namun tak tertandingi kekuatannya. Mereka adalah manusia yang terlihat lemah namun dijaga rapat oleh alam semesta. Mengapa demikian? Mari kita bedah alasannya dalam tayangan ini. Rahayu, selamat datang di Ruang Wibawa. Pada perjumpaan kali ini, kita akan mengupas tuntas rahasia di balik 6 ciri orang yang terlihat lemah namun dijaga rapat oleh alam semesta. Sebelum kita merenungi pembahasan ini lebih dalam, dari kota atau daerah mana Anda menyimak tayangan ini, sampaikan salam Anda di kolom pesan di bawah, agar kita bisa senantiasa menyambung tali persaudaraan. Mari kita mulai. Seringkali, kita keliru dalam memaknai sebuah diam. Di tengah kehidupan masyarakat yang riuh, di mana setiap orang berlomba-lomba meninggikan suara untuk membuktikan siapa yang paling benar, sikap diam sering disalahartikan sebagai tanda kekalahan atau kelemahan. Saat seseorang dicaci maki, dihina, atau direndahkan martabatnya, dorongan dasar manusia adalah membalas ketika. Darah mendidih, urat leher menegang, dan untayan kata-kata kasar bersiap meluncur sebagai bentuk pertahanan diri. Namun, cobalah perhatikan mereka yang benar-benar dijaga rapat oleh alam semesta. Saat badai hinaan menerjang tubuh mereka, mereka justru memilih untuk menutup rapat lisan mereka. Bungkamnya mereka bukanlah wujud dari rasa takut atau kepengecutan batin. Sama sekali bukan. Mereka memilih diam karena mereka memiliki kesadaran tingkat tinggi bahwa membalas cacian dengan amarah yang meledak-ledak hanya akan meracuni ketentraman jiwa mereka sendiri. Ibarat mengambil segenggam lumpur kotor untuk dilemparkan kepada orang lain, tangan kita sendirilah yang pertama kali akan berlumuran kotoran tersebut. Orang-orang yang jiwanya telah selaras dengan getaran alam semesta memahami betul hukum pasti ini. Mereka tidak sudi membuang daya batin yang sangat berharga hanya untuk meladeni pertikaian yang tidak ada ujung pangkalnya. Dalam keheningan raga tersebut, sejatinya sedang terjadi sebuah laku batin yang teramat kuat. Saat mereka menahan diri dan menelan kepahitan tanpa niatan membalas, mereka sebenarnya sedang mengumpulkan kekuatan murni yang tak kasat mata. Mereka menyerahkan sepenuhnya rasa sakit dan ketidakadilan tersebut kepada ketetapan Sang Pencipta kehidupan. Di titik kepasrahan inilah, keseimbangan alam semesta segera mengambil alih kendali.
Alam bekerja dengan hukum tabur tuai yang sangat teliti, adil, dan tidak pernah meleset seujung rambut pun. Apa benih yang ditabur, buah itulah yang kelak akan dipanen. Orang yang menyakiti mungkin merasa jumawa dan menang saat melihat korbannya, hanya dia menunduk. Mereka tertawa puas, mengira telah berhasil menundukkan sosok yang dianggap tidak berdaya tersebut. Padahal, tanpa mereka sadari, setiap kata-kata menyakitkan dan perbuatan zalim yang keluar dari diri mereka telah dicatat dengan rapi oleh putaran alam. Ketika sang korban merelakan dan memaafkan dalam hening, alam semesta justru bangkit bertindak sebagai penentu keadilan yang paling mutlak. Pembalasan dari keseimbangan alam ini seringkali datang dari arah yang sama sekali tidak pernah diduga oleh nalar manusia, menjelma menjadi teguran kehidupan yang akan menyadarkan sang pelaku. Oleh karena itu, diamnya mereka yang dinaungi oleh semesta adalah sebuah senjata pertahanan yang paling ampuh dan mematikan. Diam itu adalah perisai pelindung berlapis yang terbuat dari rajutan kesabaran dan keikhlasan hati. Mereka membiarkan alam yang bekerja menyapu kotoran, membiarkan waktu yang mengurai jawaban, dan membiarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri menuju cahaya. Kesunyian lisan mereka menggetarkan lapis-lapis langit, mendatangkan pertolongan yang tidak bersuara namun dampaknya mampu mengguncang tatanan nyata. Di balik kelemahan raga yang menunduk pasrah, bersemayam kekuatan jiwa yang tegak berdiri laksana gunung, disokong penuh oleh kekuatan yang tak terbatas dari alam semesta. Dunia modern, bahkan sejak zaman leluhur kita dahulu, seringkali mengagungkan kemenangan fisik dan dominasi ego. Siapa yang keras suaranya, siapa yang membusungkan dada paling busung, dan siapa yang berhasil menginjak pundak sesamanya untuk naik lebih tinggi, dialah yang dianggap pemenang. Dalam tatanan sosial yang keras seperti itu, sikap mengalah seringkali dipandang sebelah mata, dicap sebagai tindakan pengecut, ketidakmampuan, atau kepasrahan total tanpa perlawanan. Namun, mari kita selami lebih dalam kearifan luhur yang tersirat dalam tindakan mengalah, sebuah ajaran kuno yang dipraktikkan oleh mereka yang jiwanya telah selaras dengan getaran alam semesta. Bagi sosok yang dijaga rapat oleh kekuatan semesta, mengalah bukanlah sebuah kekalahan telak, melainkan sebuah strategi batin yang teramat tinggi, sebuah jalan luhur menuju kemenangan sejati yang tak lekang oleh putaran waktu. Bayangkanlah api yang sedang berkobar hebat, menjilat-jilat mencari mangsa untuk hangus terbakar. Jika Anda melawannya dengan api yang sama besarnya, yang terjadi hanyalah kehancuran total yang meluluhlantakkan segalanya tanpa sisa. Sosok yang bijaksana memahami betul hukum alam ini. Saat dihadapkan pada api kemarahan, ambisi buta, atau ego yang meledak-ledak dari orang lain, mereka memilih untuk menjadi air yang tenang namun menghanyutkan. Mereka rela mundur satu langkah, meredam gejolak batin sendiri, dan membiarkan lawan merasa menang di permukaan. Sikap mengalah ini adalah bentuk penguasaan diri yang paling murni. Mereka tidak sudi terseret ke dalam pusaran energi negatif yang hanya akan menguras kedamaian hati mereka. Mereka memahami bahwa berdebat kusir atau memperebutkan pengakuan duniawi hanyalah kesia-siaan yang semu. Kesabaran tingkat tinggi yang mereka tunjukkan saat memilih untuk mengalah bukanlah kelemahan, melainkan wujud kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan. Di titik inilah alam semesta mulai bekerja dengan caranya yang misterius namun pasti. Saat seseorang dengan tulus mengalah demi menjaga keselarasan dan kedamaian, demi menghindari perpecahan yang lebih besar, saat itulah pintu-pintu kemudahan mulai dibukakan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ketenangan yang mereka pancarkan menarik getaran-getaran positif dari seluruh penjuru alam. Pertolongan, peluang baru, dan keberuntungan seringkali datang menghampiri mereka dari arah yang sama sekali tidak pernah mereka duga sebelumnya. Sementara itu, mereka yang memaksakan kehendak dan merasa menang dengan cara menindas, perlahan namun pasti akan terjerat oleh jaring-jaring karma buruk mereka sendiri. Kemenangan mereka rapuh, penuh kecurigaan, dan tidak mendatangkan ketentraman batin sedikitpun. Mengalah untuk kemenangan sejati mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada hasil akhir dan ego diri. Ini adalah laku batin yang menuntut keikhlasan mendalam. Sosok yang dinaungi semesta paham betul bahwa kemenangan sejati tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang berhasil ditundukkan,
melainkan dari seberapa besar kedamaian yang berhasil dijaga di dalam dada. Dengan mengalah, mereka sebenarnya sedang memenangkan pertempuran terbesar dalam hidup, pertempuran melawan ego sendiri. Dan bagi alam semesta, jiwa yang telah mampu menaklukkan egonya sendiri adalah jiwa yang paling layak untuk dicintai, dibesarkan, dan dijaga rapat dari segala mara bahaya. Mundurnya mereka adalah langkah strategis untuk melompat lebih tinggi di jalan spiritual, sebuah kemenangan abadi yang disaksikan dan diberkahi oleh seluruh unsur alam kehidupan. Menyimpan dendam dan amarah di dalam dada ibarat meminum racun yang mematikan, namun berharap orang lain yang celaka. Bagi kebanyakan orang, memaafkan adalah sebuah proses panjang yang menyiksa, terlebih jika luka yang ditorehkan masih sangat basah. Menunggu pengakuan bersalah dari pihak yang menyakiti seringkali menjadi syarat mutlak sebelum seuntai kata maaf diberikan. Namun, bagi jiwa-jiwa tenang yang senantiasa dijaga oleh penjagaan alam semesta, memaafkan memiliki makna yang jauh melampaui hitungan keadilan duniawi. Mereka memilih jalan sunyi yang teramat jarang ditempuh oleh manusia pada umumnya, memaafkan bahkan sebelum luka itu mengering, dan merelakan sebelum orang yang bersalah datang menundukkan kepala. Tindakan luhur ini bukanlah pertanda bahwa mereka mati rasa dan tidak merasakan perihnya pengkhianatan atau tajamnya fitnah. Mereka tetaplah manusia biasa yang bisa bersedih dan terluka. Perbedaannya terletak pada ketegasan keputusan untuk tidak menunda pelepasan rasa sakit tersebut dari dalam batin. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa setiap detik yang dihabiskan untuk membenci, sama halnya dengan merantai jiwa sendiri pada tiang kegelapan. Kebencian adalah beban sangat berat yang hanya akan menghalangi langkah mereka untuk menyatu dengan getaran suci kehidupan. Dengan memaafkan secepat kilat, mereka sejatinya sedang memutus rantai pengekang itu, membebaskan diri dari bayang-bayang kelam masa lalu yang perlahan bisa menggerogoti ketentraman pikiran dan raga. Kelapangan dada yang seluas samudra ini menciptakan keajaiban tingkat tinggi yang tak kasat mata. Saat hati benar-benar bersih dari endapan prasangka dan dendam kesumat, jiwa tersebut akan memancarkan cahaya terang yang tak mampu diredupkan oleh siasat seburuk apapun. Cahaya batin inilah yang kemudian bertindak sebagai penarik daya perlindungan dan keberkahan dari segala penjuru mata angin. Alam semesta selalu peka dan mengenali hati yang murni. Bagaikan cermin bening yang memantulkan bayangan, alam akan mengembalikan kedamaian itu berlipat ganda kepada sang pemaaf. Ketika mereka tidak menuntut balasan atas rasa sakitnya, kekuatan tak terlihatlah yang akan menyeimbangkan keadaan, memastikan bahwa setiap perbuatan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai hukum tabur tuai yang adil, murni tanpa campur tangan amarah manusia. Maka, jangan pernah heran jika Anda melihat sosok yang tampak lemah, tidak melawan, dan sering disakiti ini justru memiliki jalan hidup yang selalu diliputi kemudahan serta keselamatan yang seolah tak masuk akal. Di saat pihak lain sibuk merencanakan pembalasan dan menghabiskan sisa umur dalam kepahitan yang menyiksa, mereka yang pandai memaafkan justru melangkah sangat ringan menyongsong hari esok. Senyum tulus di wajah mereka bukanlah topeng kepalsuan, melainkan wujud paling nyata dari kemerdekaan jiwa. Mereka telah memenangkan pertarungan paling sengit di dasar palung hati mereka sendiri. Dan bagi alam semesta, jiwa yang telah merdeka dari belenggu dendam adalah permata paling berharga yang senantiasa dilindungi, dirawat, dan dihindarkan dari segala bentuk mara bahaya. Ciri keempat yang paling mendalam dari sosok yang dijaga rapat oleh penjagaan alam semesta adalah ketidakinginan mereka untuk berdiri di bawah lampu sorot pujian manusia. Di era di mana setiap tindakan, setiap pemberian, dan setiap pencapaian harus segera dipamerkan di panggung duniawi demi mendapatkan validasi dan tepuk tangan, mereka justru melakukan sebaliknya. Sosok yang memiliki keselarasan batin ini memilih untuk bekerja dalam kesunyian yang paling sunyi, menolong tanpa suara, dan memberi tanpa pernah menampakkan diri di hadapan halayak ramai. Mereka tidak butuh pengakuan dunia, karena mereka telah menemukan kepenuhan di dalam diri mereka sendiri dan dalam hubungan mereka dengan Sang Pencipta kehidupan. Bagi mereka, pujian manusia hanyalah ibarat fata morgana di gurun pasir, tampak memikat namun tidak memiliki substansi yang kekal. Mereka menyadari bahwa pengejaran tanpa henti terhadap pengakuan dunia hanya akan menjebak jiwa mereka ke dalam perangkap ego yang rapuh,
di mana harga diri mereka digantungkan pada pendapat orang lain yang mudah berubah. Oleh karena itu, mereka merangkul kerendahan hati sebagai jubah pelindung mereka. Keberadaan mereka mungkin luput dari perhatian mata dunia, namun mereka tidak pernah luput dari pengawasan dan kasih sayang alam semesta. Semakin mereka bersembunyi di balik tabir kepolosan dan ketiadaan, semakin kuat dan rapat pula perlindungan yang diberikan semesta kepada mereka. Tindakan mereka adalah wujud dari laku batin, sepi ing pamrih, rame ing gawe, diam dalam pamrih, rajin dalam bekerja. Motivasi di balik kerendahan hati mereka yang ekstrim ini adalah keyakinan yang mendalam dan tidak tergoyahkan pada hukum keseimbangan alam yang paling adil. Mereka paham bahwa setiap benih kebaikan yang ditabur dalam senyap, sekel apapun, tidak akan pernah hilang atau sia-sia. Semuanya dicatat dengan rapi, teliti, dan abadi oleh putaran alam semesta. Mereka tidak membutuhkan pujian dari manusia, karena mereka mengetahui bahwa restu dan balasan yang sesungguhnya akan datang dari sumber yang jauh lebih murni dan kekal, yaitu dari Sang Pemberi kehidupan dan keselarasan alam. Saat mereka melepaskan keterikatan pada hasil akhir dan pengakuan dunia, mereka sesungguhnya sedang membuka pintu lebar-lebar bagi mengalirnya keberkahan, kemudahan, dan perlindungan yang tak terbatas ke dalam hidup mereka. Maka, jangan pernah meremehkan sosok yang tampak biasa-biasa saja, yang selalu mengambil peran di belakang layar, dan yang jarang bersuara untuk menonjolkan diri. Keberadaan mereka yang bersahaja dan tidak menarik perhatian ini adalah strategi batin yang teramat jitu untuk menghindari sifat sombong, iri hati, dan persaingan yang tidak perlu. Dengan hidup tanpa haus pujian, mereka telah memenangkan kebebasan yang sejati, kebebasan dari jeratan ego dan ketergantungan pada validasi luar. Jiwa mereka yang murni dan bersih dari ambisi semu ini adalah magnet kuat yang menarik restu alam semesta, memastikan bahwa setiap hela napas dan langkah kaki mereka selalu dinaungi oleh penjagaan yang rapat dan keselamatan yang sejati. Kehidupan di dunia ini tidak selalu berjalan mulus ibarat air yang mengalir tenang. Ada kalanya badai ujian datang silih berganti, menghantam karang ketabahan kita tanpa kenal ampun. Bagi kebanyakan manusia, saat didera kesulitan hidup, kemalangan, kehilangan, atau rentetan kegagalan yang bertubi-tubi, keluh kesah dan ratapan menjadi pelarian utama. Mereka menyalahkan keadaan, mengutuk nasib yang dianggap tidak memihak, bahkan mempertanyakan keadilan Sang Pencipta kehidupan. Namun, pemandangan yang sama sekali berbeda akan kita dapati pada diri mereka yang dijaga rapat oleh alam semesta. Saat langit kehidupan menjadi sangat gelap dan angin puting beliung permasalahan menerjang, mereka justru menampakkan ketenangan batin yang luar biasa kental. Ketenangan di tengah penderitaan ini seringkali disalahartikan oleh mata awam sebagai bentuk keputusasaan. Banyak yang mengira mereka telah kalah telak, kehabisan akal, dan sekadar mengangkat bendera putih pada nasib yang buruk. Padahal, jika kita selami lebih dalam, terdapat garis pemisah yang sangat tegas antara sekadar menyerah pada keadaan dan berserah diri secara utuh. Menyerah berarti mematikan harapan, menghentikan langkah perbaikan, dan membiarkan diri hancur di gilas waktu. Sebaliknya, berserah diri atau bersikap lapang dada menerima ketetapan adalah wujud kesadaran rohani tingkat tertinggi. Mereka tetap melangkah dan berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki keadaan, namun mereka melepaskan segala bentuk paksaan atau kemelekatan terhadap hasil akhirnya. Sikap berhati lapang inilah yang menjadi penawar paling ampuh di tengah carut-marutnya beban pikiran. Di dalam ketenangan dan penyerahan diri yang utuh tersebut, mereka sesungguhnya sedang menyelaraskan getaran jiwa dengan irama agung alam semesta. Mereka meyakini dengan akal budi yang utuh bahwa setiap rintangan, seberat apapun rasanya, bukanlah sebuah hukuman yang bertujuan membinasakan. Bagaikan sebilah besi yang harus melewati panasnya api perapian dan kerasnya tempaan palu berulang kali sebelum menjelma menjadi senjata pusaka yang bernilai tinggi, begitu pula wujud jiwa manusia. Ujian dan kepahitan adalah proses penyucian murni, pelunturan karat-karat kesombongan diri, dan pembentukan watak keteguhan sejati. Mereka menundukkan kepala bukan karena takluk pada penderitaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan pada proses pendewasaan jiwa yang sedang diselenggarakan oleh semesta.
Saat seseorang mampu tersenyum tulus di puncak penderitaannya, saat dadanya melonggar merelakan apa yang memang harus pergi, dan menyerahkan segala beban beratnya kepada Sang Penyelenggara hidup, saat itulah daya keajaiban mulai bekerja dengan dahsyat. Alam semesta tidak akan pernah membiarkan jiwa yang pasrah dalam ketenangan itu tenggelam dalam kehancuran. Justru dari pusaran ketenangan murni inilah seluruh unsur alam bergerak selaras untuk mendatangkan pertolongan dari arah yang sama sekali tidak pernah disangka-sangka. Badai yang tadinya tampak menakutkan perlahan mereda dan menyisakan kesuburan, digantikan oleh petunjuk jalan dan jalan keluar yang membawa mereka pada tingkatan kehidupan yang jauh lebih mulia. Inilah bukti paling nyata bahwa wujud raga yang tampak tak melawan, namun diiringi jiwa yang berserah, adalah kekuatan terbesar yang mampu menggerakkan tangan semesta untuk segera memberi pertolongan. Ciri keenam dan yang menjadi puncak pencapaian dari mereka yang dijaga rapat oleh alam semesta adalah pancaran welas asih mereka yang tidak pernah tebang pilih. Seringkali, manusia hanya berbuat baik kepada sesamanya, itu pun terkadang masih memandang rupa, kedudukan, atau seberapa besar timbal balik yang bisa didapatkan. Namun, bagi jiwa-jiwa utuh yang telah selaras dengan irama kehidupan, kasih sayang bukanlah sebuah rumusan hitung-hitungan untung rugi. Kasih sayang mereka mengalir deras bagaikan mata air pegunungan yang jernih, menghidupi apa saja yang dilewatinya tanpa pernah meminta balasan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa setiap wujud kehidupan di muka bumi ini, sekecil apapun bentuknya, adalah bagian dari napas Sang Pencipta kehidupan yang wajib dihormati dan dijaga keberlangsungannya. Rasa welas asih ini tidak hanya terbatas pada jalinan hubungan antar manusia. Jika Anda memperhatikan dengan saksama, sosok yang dinaungi semesta memiliki ikatan batin yang sangat peka terhadap hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam di sekitarnya. Mereka tidak akan segan menyingkirkan ranting berduri di tengah jalan agar tidak melukai telapak kaki pejalan lain. Mereka merelakan sebagian makanannya untuk hewan-hewan kelaparan yang tak bertuan, dan menyirami pepohonan layu dengan penuh kelembutan, seolah-olah sedang merawat darah dagingnya sendiri. Bahkan terhadap benda mati atau unsur alam seperti aliran sungai dan hamparan tanah, mereka memperlakukannya dengan adab dan tata krama yang sangat luhur. Mereka pantang merusak atau mencemari pertiwi, karena mereka paham betul bahwa bumi tempat mereka berpijak adalah Ibu Agung yang tak henti-hentinya memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Ketika seseorang mampu memancarkan kasih murni kepada seluruh ciptaan tanpa membeda-bedakan, saat itulah batas antara dirinya dan alam semesta menjadi lebur. Mereka tidak lagi berdiri membusungkan dada sebagai penakluk alam, melainkan menyatu dan merendahkan hati sebagai perawat keseimbangan tatanan kehidupan. Laku batin inilah yang menjadi rahasia terbesar mengapa mereka seringkali terlihat lemah, tidak pandai bertikai, dan tampak tidak berbahaya di mata dunia yang keras, namun pada kenyataannya memiliki perlindungan mutlak yang tak tertembus. Alam semesta memiliki cara kerjanya sendiri. Ia akan merawat, membesarkan, dan melindungi siapa saja yang dengan tulus ikhlas merawat dan melindungi bagian-bagian darinya. Bagaikan seorang ibu yang akan mempertaruhkan segalanya demi melindungi anak kesayangannya, demikian pula semesta membentangkan perisai gaibnya untuk jiwa-jiwa yang penuh welas asih ini. Tidak ada senjata paling tajam, tidak ada siasat paling licik, dan tidak ada niat buruk manusia yang mampu menembus pelukan perlindungan alam semesta. Mereka yang menyayangi penduduk bumi, akan disayangi oleh kekuatan tak kasat mata dari atas langit. Kelemahan raga mereka yang penuh kelembutan justru menjadi bukti nyata atas kekuatan rohani yang maha dahsyat. Di balik senyum tenang dan tangan mereka yang gemar memberi dalam senyap, bersemayam restu semesta yang akan selalu membukakan jalan keselamatan dimanapun kaki mereka melangkah. Inilah puncak kesempurnaan budi pekerti, sebuah tingkatan luhur di mana cinta kasih murni menjelma menjadi perisai paling sakti di seluruh jagat raya. Saudaraku di ruang wibawa, kelemahan di mata manusia sejatinya seringkali merupakan wujud nyata dari kekuatan batin yang tak tertembus di hadapan Sang Pencipta kehidupan. Jangan pernah merasa gentar, berkecil hati, atau merasa hina saat dunia meremehkan pilihan Anda untuk diam, menunduk, dan mengalah. Di balik kerendahan hati dan senyum tulus yang Anda pancarkan di tengah badai ujian,
bersemayam keteguhan jiwa dan restu alam semesta yang tak tertandingi oleh senjata atau kekuasaan apapun di muka bumi ini. Teruslah merawat welas asih, tetaplah memaafkan sebelum luka itu mengering, dan biarkan keseimbangan alam yang bertindak menjadi pelindung gaib yang paling setia di setiap tarikan napas Anda. Jika perenungan kita pada kesempatan kali ini berhasil menyentuh relung hati Anda dan memercikan ketentraman batin, mari bersama-sama merawat nilai-nilai budi pekerti luhur ini agar terus hidup dan lestari. Berikan dukungan Anda dengan menekan tombol suka, dan bagikan tayangan ini kepada keluarga, sanak saudara, serta kerabat terdekat yang mungkin saat ini sedang membutuhkan pelukan ketenangan. Pastikan juga Anda sudah subscribe saluran Ruang Wibawa, agar tidak tertinggal perenungan makna kehidupan di perjumpaan kita selanjutnya. Kami juga mengundang Anda untuk meninggalkan jejak pemikiran atau pengalaman batin Anda di kolom komentar di bawah, karena setiap cerita dan pandangan Anda adalah kawan belajar yang sangat berharga bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih yang sedalam-dalamnya telah meluangkan waktu berharga Anda untuk duduk bersama dan menyelami kearifan luhur ini hingga tuntas. Semoga langkah kaki Anda senantiasa diiringi keselamatan, jalan hidup Anda selalu dilapangkan, dan semoga ketentraman sejati selalu menetap hangat di dalam dada. Sampai jumpa kembali di Ruang Wibawa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.